Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Diva Emeralda Cantika dari 11 MIPA 4 akan mengerjakan tugas sejarah tentang pokok pembahasan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Pada pokok pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang rute kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Menurut buku dan artikel-artikel yang telah saya baca, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol dinyatakan sebagai pelopor dari pelayaran dan penjelajahan samudera, karena bangsa ini merupakan bangsa pertama yang melakukan penjelajahan samudera dan menemukan dunia baru sekaligus membuka jalan menemukan wilayah Nusantara sebagai penghasil rempah-rempah. Dimulai dari ekspedisi Columbus yaitu Spanyol dan dilanjutkan dengan Vasco da Gama atau Portugis. Berikut rute kedatangan bangsa Barat ke wilayah timur hingga memasuki Nusantara. Yang pertama ada bangsa Spanyol. Rute perjalanan Spanyol dipimpin oleh Christophorus Columbus yang terdiri dari beberapa tokoh juga, yakni Ferdinand Magelhaens dan Juan Sebastian Elcano. Dari Lisbon pun mereka berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pada tahun 1492 mereka pun berhasil menemukan benua Amerika. Pada tahun 1519 dilanjutkan dengan Ferdinand Magelhaens dan Juan Sebastian Elcano dengan menempuh rute yang pernah dilalui oleh Christophorus Columbus. Pada tahun 1521 sampailah di Kepulauan Masava atau sekarang Filipina. Setelah Ferdinand Magelhaens meninggal, pelayaran pun dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dari Filipina menuju arah selatan. Maka sampailah di Kepulauan Maluku tahun 1522 Masehi. Rute kedatangan bangsa Barat selanjutnya adalah Portugis. Rute penjelajahan samudera ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon. Mereka pun menyusuri pantai barat Afrika, Semenanjung Harapan, pantai timur Afrika, dan berlayar ke arah timur menuju Calicut atau India. Pada tahun 1498 Masehi bersama beberapa tokoh lainnya, yakni seperti Vasco da Gama dan Alfonso de Albuquerque. Kemudian pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque yang menggantikan Vasco da Gama berhasil menguasai Selat Malaka dan melanjutkan pelayarannya ke arah timur menuju Indonesia. Pada tahun 1512 Masehi, akhirnya mereka pun berhasil menanamkan pengaruhnya di Maluku. Rute kedatangan bangsa Barat selanjutnya adalah Belanda. Tahun 1595 Masehi, Cornelis de Houtman menempuh jalur pelayaran bangsa Portugis. Setelah melewati Semenanjung Harapan, Samudra Hindia dan Selat Malaka, rombongan Cornelis de Houtman sampai di Pelabuhan Banten pada tahun 1519 Masehi. Dari Banten, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayarannya ke arah Indonesia bagian timur untuk mempelihara rempah-rempah. Mereka singgah di Madura, Bali, kemudian berlayar ke arah utara sehingga sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1598 Masehi. Pembahasan rute kedatangan bangsa Barat ke Indonesia atau Nusantara menurut saya yaitu dikarenakan daya tarik Indonesia memang telah ada sejak dahulu. Salah satu ikon dari negara ini adalah rempah-rempah. Bangsa Barat berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mencari sumber rempah-rempah. Beberapa bangsa Barat pernah mendatangi Nusantara antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Berikut adalah uraian mengenai rute datangnya bangsa Barat tersebut ke Indonesia. Rute pelayaran Spanyol. Christophorus Columbus dari Lisbon berlayar ke arah barat dan menyeberangi Samudra Atlantik dan menemukan benua Amerika pada tahun 1496. Dengan rute yang sama, Ferdinand Magelhaens dan Juan Sebastian Elcano menemukan sebuah selat yang dinamakan Selat Magellan. Berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan sampai di Samudra Pasifik pada tahun 1521, sampai di Kepulauan Masava atau Filipina. Namun, dikarenakan Magellan tewas, pelayaran dilanjutkan oleh Elcano bergerak ke arah selatan dan menemukan Kepulauan Maluku. Rute selanjutnya adalah rute pelayaran Portugis. Bartolomeu Dias melakukan pelayaran mencari daerah timur dan menelusuri pantai barat Afrika dan mendarat di ujung selat benua Afrika atau Tanjung Harapan. Namun ekspedisi ini pun tidak dilanjutkan. Pada tahun 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon melanjutkan Bartolomeu Dias hingga ke Calicut dan Goa di pantai barat India. Ekspedisinya pun dilanjutkan oleh tokoh lainnya, ini Alfonso de Albuquerque hingga ke Maluku. Rute pelayaran selanjutnya adalah rute pelayaran Belanda. Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser memulai pelayarannya melalui jalur laut Portugis. Hingga pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dan armadanya berhasil mendarat di Banten. Van Heemskerck juga mendarat di Banten dan melanjutkan ekspedisi ke timur hingga ke Tupan dan Maluku. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari rute perjalanan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara adalah bangsa Barat yang datang ke Indonesia memiliki jalur-jalur berbeda untuk dapat masuk ke Nusantara. Contohnya seperti bangsa Spanyol yang rutenya dimulai dengan pelayarannya dari Lisabon menuju arah barat ke Samudra Atlantik, kemudian ke Kepulauan Masava dan dilanjutkan ke arah selatan dan akhirnya menemukan Kepulauan Maluku. Sedangkan dengan bangsa Portugis yang memiliki rute dimulai dari kota Lisabon menyusuri pantai barat Afrika, Semenanjung Harapan, pantai timur Afrika berlayar ke arah timur dan akhirnya menemukan Kepulauan Maluku. Sedangkan dengan bangsa Belanda menempuh jalur pelayaran bangsa Portugis setelah melewati Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Selat Malaka, kemudian sampai di Pelabuhan Banten. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang rute kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Kurang lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun. Dan semoga saya dapat menjelaskan ini dengan baik.
tanpa kekurangan kata atau salah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.